Sobat Soko, selamat datang di Soko Berbincang Keuangan Cerdas Masa Depan Cerah. Yuk, gas! Oke, Sobat Soko, aku ucapkan selamat datang lagi di episode kedua podcast Soko. Terima kasih banyak karena Sobat Soko sudah terus setia menemani kami di setiap episodenya. Nah, kali ini Sobat Soko, kita punya narasumber super keren yang pernah bekerja di salah satu perusahaan Big Four. Siap-siap nih, karena episode ini bakal penuh dengan insight dan cerita seru yang pastinya bakal bikin kalian semakin termotivasi untuk masuk ke dunia perusahaan besar. Tidak perlu lama-lama, yuk langsung aja kita mulai dan simak pengalaman inspiratif dari bintang tamu kita. Oke, mari kita sambut dengan antusias. Halo Kak Sugeng. Halo, halo Erok, dan halo juga Sobat Soko. Ya, halo. Oke, Halo, gimana nih Kak kabarnya hari ini? baik-baik, kabar baik. Alhamdulillah ya, senang sekali mendengar kabar baiknya. Oke, sebelum kita mulai nih Kak, boleh tahu apa aja kesibukan Kak Sugeng belakangan ini atau ada proyek yang sedang dikerjakan? Kalau kesibukan saat ini sebagai accounting di perusahaan swasta. Di luar kerjaan sih paling kesibukan organisasi keagamaan sih. Wow, berarti memang masih aktif berorganisasi sampai sekarang ya Kak? Iya, betul. Oke, cool banget. Nah, mungkin aku bisa mundur sedikit nih, Kak. Aku mau tanya nih. Dan katanya kan memang Kak Sugeng ini merupakan seorang alumni kampus Trisakti ya, Kak, lulusan 2019. Iya, betul-betul. Aku Wah, dari Trisakti School of Management di Grogol. oh, jurusan manajemen, Kak? Jurusan akuntansi. Oh, jurusan akuntansi. Oke, wah, keren banget nih. Jurusan akuntansi. Nah, katanya tuh Kak Sugeng itu waktu itu bisa langsung bergabung dengan salah satu perusahaan Big Four. Bener nggak tuh, Kak? Iya, eh, waktu itu aku masuknya lewat ini sih. Maksudnya apply juga, apply CV ke salah satu Big Four. Jadi waktu itu jalurnya aku apply sendiri, bukan yang lewat kampus hiring gitu. Wow, keren banget. Tapi kalau di kampus Trisakti sendiri itu ada kampus hiringnya nggak, Kak? Ada. Jadi untuk kampus aku, dia ada kerjasama juga sama Big Four. Jadi beberapa kali itu Big Four dia adain kampus hiring. Cuman waktu itu aku ketinggalan info kayaknya. Jadi waktu itu eh, nyobanya langsung gitu. Aku kirim langsung CV aku begitu. Wow. Oke, nah itu ya Sobat Soko. Mungkin di sini ada Sobat Soko juga yang dari kampus Trisakti. Jangan sampai ketinggalan untuk info-info kampus hiringnya. Dan biasanya tuh ada info-info kampus hiring di Trisakti itu dapetnya dari mana ya, Kak? Itu biasa dari pihak kampusnya itu ini sih biasanya dari Instagram dia sharing juga atau dari grup-grup angkatan itu juga di-share kok infonya. Oh begitu. Berarti memang infonya bisa dapat dari mana aja ya, Kak. Yang penting tuh kita harus tetap mencari juga gitu. Iya, betul-betul Oke. ya, jangan sampai Oh, ketinggalan. iya, keren banget ya. Dan aku merasa sangat beruntung nih, karena 2 hari ini aku bisa dapat kesempatan ngobrol langsung dengan narasumber hebat yang punya pengalaman di Big Four Company. Nah, mungkin untuk Sobat Soko yang kemarin belum sempat bertanya seputar Big Four atau campus hiring, nah kalian boleh siapkan pertanyaan kalian ya Sobat Soko untuk ditanyain kepada Kak Sugeng nanti. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi seru dan pastinya daging parah nih Kak Sugeng. Nah, untuk Kak Sugeng sendiri ini udah siap belum menginspirasi Sobat Soko? Siap, siap. Oke, siap. Oke, mungkin aku mulai.
dengan menanyakan tentang perjalanan karir Kak Sugeng ya. Seperti yang kita tahu tadi, Kak Sugeng ini memulai karir di salah satu perusahaan Big Four. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak, kepada Sobat Soko, gimana sih perjalanan Kak Sugeng dari menjadi mahasiswa sampai bisa bergabung dalam Big Four Company. Oke, boleh. Jadi aku waktu itu angkatan 2015 di TSM, lalu lulusnya itu di tahun 2019. Aku ambil jurusan akuntansi waktu itu. Ada peminatan juga di kampus aku. Aku waktu itu ngambil peminatan akuntansi keuangan. Nah, terus di semester akhir, aku nyoba apply itu ke beberapa Big Four. Ada juga kampus hiring yang aku ikutin juga. Jadi memang waktu itu udah berencana lah ya, pengen masuk ke KAP. Jadi di semester akhir tuh udah nyari-nyari informasi, udah nyoba-nyoba apply, cobain kampus hiringnya juga. Hingga akhirnya setelah lulus sidang waktu itu dapat kabar baik lah gitu. Bisa coba interview di salah satu KAP. Akhirnya di bulan Mei 2019 itu aku join tuh sama salah satu KAP itu, KAP Big Four. Terus di sana bertahan 2 tahun. 2 tahun terus dari KAP itu ada banyak lah pengalaman yang didapat, dan sebenarnya memang nggak apa, dari awal sebenarnya aku nggak berencana buat di KAP sampai sampai panjang gitu ya. Sepanjang karir aku di KAP aku nggak berencana itu sih dari awal. Jadi waktu itu lebih ke mau cari pengalaman lah, karena yang aku dapat dari pekerjaan di KAP ini pengalamannya oke banget untuk nanti kita lanjut ke jenjang karir yang selanjutnya di perusahaan lain gitu. Sangat diminati lah ex auditor ini gitu. Nah, akhirnya di April 2021 itu aku pasrah 2 tahun, aku memutuskan resign dari KAP, terus lanjut ke perusahaan corporate sebagai accounting gitu. Di November 2021 aku lanjut accounting di corporate hingga saat ini. Seperti itu sih kalau untuk pengalaman karir aku. Wow, ternyata memang sekarang berarti Kak Sugeng ini udah berpengalaman di dua perusahaan seperti itu ya Kak? Iya, iya betul. Di auditor tadi dan di corporate ini. Wow, ini pastinya seru banget nih nanti pembahasan kita. Kalau Iya, boleh iya, tahu iya. nih Kak, kan tadi kan Kak Sugeng kan coba apply gitu ya, CV gitu. Nah, kalau misalkan kita tahu, apa maksudnya cara menghubunginya itu via email kah, menghubungi HRD-nya? Eh, biasanya dari pihak kampus juga ada info sih. Jadi misalnya ada flyernya gitu. Eh, Oke, KP yang ini dia buka job hiring nih. Nanti kirimkan CV kalian ke email. Waktu itu sih aku via email sih. Oke, mungkin itu bisa di notes ya Sobat Soko. Kalian bisa cari info sebanyak mungkin dan kemudian kalian jangan takut untuk apply. Oke, mungkin aku ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebelum kita membahas tadi ya yang cerita Kakak bisa sampai ke accounting gitu. Mungkin aku mau tanya dulu nih, semasa Kakak menjadi mahasiswa di kampus gitu, Kakak pernah struggle nggak sih waktu kuliah atau overthinking gitu tentang kuliah nanti mau jadi apa ya, mau daftar apa ya gitu. Iya, pernah, pernah. Jadi pernah ada ketakutan juga waktu kuliah tuh. Takutnya nanti kerjanya tuh nggak sesuai sama jurusan gitu. Jadi takutnya kuliah ini bakal sia-sia gitu kan. Tapi kalau
aku lihat dari track record kakak-kakak kelas gitu, di mana mereka kerjanya oke lah gitu. Maksudnya mereka udah diterima di perusahaan yang oke. Nah, itu membuat aku jadi lebih nggak khawatir sih waktu itu. Ditambah juga sharing-sharing ke tanya-tanya gitu ke kakak kelas. Gimana sih buat masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut? Itu jadi ngurangin rasa cemas sih, kayak gitu. Wow, tapi ini memang relate sih Kak di aku, karena aku kayak kadang tuh mikir kayak salah jurusan nih, kayaknya aku nggak di jurusan ini deh. Tapi Iya, iya, ini iya. memang bisa ya sarannya dari Kak Sugeng ini, kayaknya kita harus lihat track record juga dari kakak tingkat yang udah lulus, dan mungkin udah sukses di karirnya sendiri. Iya, betul-betul. Yeay. Oke, mungkin aku notes nanti. Nah, aku mau tanya nih Kak, waktu kuliah nih, selain ya kita mempersiapkan untuk masa depan juga gitu ya kan, eh, waktu Kak Sugeng waktu kuliah, Kak Sugeng ini selain aktif di perkuliahan, ikut organisasi gitu nggak Kak? Atau yang memang di dalam kampus, luar kampus, atau kayak kelas online di luar, seperti itu Kak? Kalau aku dulu waktu kuliah, aktifnya tuh lebih di luar kampus sih. Untuk organisasi kampus, aku nggak ikut sama sekali. Tapi aku aktif di ada organisasi kerohanian lah. Itu emang aku udah aktif dari zaman aku SMA sih, sampai saat ini gitu. Jadi selama kuliah, sepanjang kuliah itu, aku aktifnya organisasi di situ. Oke, itu ya. Ternyata tuh memang kita harus mencari-cari juga ya organisasi di luar mungkin sesuai passion kita. Nah, tapi Kak, ini selain organisasi gitu, ada lagi nggak Kak kayak misalkan kegiatan gitu yang memang itu Kakak ikutin dari kuliah dan di mana kegiatan itu tuh bisa menjadi bekal Kakak untuk mendapatkan pekerjaan? Hmm, kalau untuk kegiatan di luar kuliah, di luar organisasi, eh aku pernah coba ini sih, pernah nyoba jadi private teacher gitu. Itu juga nambah pengalaman kerja kita kan. Jadi mungkin nanti saat kita apply ke perusahaan, itu bisa jadi satu pengalaman yang oke juga tuh. Kalau kita punya kerjaan sampingan lah gitu. Wow, dan kalau boleh tahu tuh pekerjaan sampingannya itu yang berkaitan dengan jurusan kakak kah atau bagaimana kak? Waktu itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Aku bukan ngajar akuntansi sih waktu itu. Oh, jadi memang eh, Kak Sugeng ini cari experience lain ya di bidang lain. Iya, iya. Oke, cool banget. Tapi Kak, aku mau nanya nih, untuk mahasiswa sekarang nih, perlu nggak sih Kak kayak mahasiswa sekarang tuh mencari kegiatan di luar kampus lagi gitu, yang memang sesuai dengan jurusan sama passion mereka yang bisa menjadi bekal mereka mendapatkan pekerjaan. Iya, menurut aku itu penting banget. Jadi tujuan kita kuliah kan karena kita nanti suatu hari mau bekerja kan. Jadi untuk pengalaman organisasi, terus sertifikasi-sertifikasi yang berhubungan gitu sama jurusan kita tuh penting banget sih. Itu akan membantu banget saat nanti kita akan apply ke satu perusahaan. Jadi kalau bisa eh, kita sebagai mahasiswa itu menyisihkan waktu juga gitu. Selain untuk fokus kuliah, di waktu-waktu kosong kita juga pakai untuk organisasi, untuk ikut seminar, untuk ikutan sertifikasi yang sesuai jurusan kita gitu. Wow, berarti memang penting ya Kak untuk cari kegiatan di luar kampus untuk ya salah satunya itu ya kita mendapatkan sertifikasi gitu. Nah,
untuk Sobat Soko yang jurusan akuntansi nih khususnya, jadi Soko ini sedang membuka kelas soal manajemen keuangan. Nah, Sobat Soko itu bisa ikut kelasnya. Nanti kita bakal bantu kalian mengelola keuangan dengan lebih baik dan pastinya bakal bikin target keuangan kalian lebih cepat dan dapat menjadi bekal kalian dalam mencari pekerjaan nanti. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ya, Kak. Oke. Nah, aku mau tanya nih, Kak, waktu Kak Sugeng pertama kali nih terjun ke Big Four Company, itu kan masih kayak abis dari masa menjadi mahasiswa gitu ya, langsung jadi pekerja gitu. Nah, itu gimana sih, Kak, cara mengatur keuangannya? Pasti kan kita pertama kali nih punya uang sendiri, penghasilan sendiri, itu gimana Iya, cara? iya benar. Jadi saat kita pertama kali dapat gaji lah gitu ya, mungkin kalau di kasus aku ya, eh, mungkin agak sedikit kaget gitu, karena kan selama ini mungkin kita dapat uang jajan dari orang tua, tapi kali ini wah kita dapat uang dari pekerjaan kita sendiri nih gitu kan, dari usaha kita sendiri. Mungkin ada godaan-godaan kayak dulu nih pengen beli ini, pengen beli itu, tapi nggak punya uang kan. Sedangkan sekarang udah punya nih. Nah, jadi kalau buat awal-awal kerja sih, kalau aku boleh saran, kita tuh penting banget buat budgeting gaji kita. Jadi kita bisa kita gajian, kita terima gaji itu, kita langsung alokasiin berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen yang mau ditabung, mungkin untuk bayar cicilan, untuk keluarga, gitu-gitu sih. Jadi eh, penting banget buat bikin budget dan kita juga mencatat sih, mencatat pengeluaran kita tiap bulan. Jadi ke monitor apakah kita udah sesuai budget kita atau kita udah melebihi nih gitu. Oke, lagi-lagi cara mengatur keuangan yang baik itu adalah mencatat pengeluaran ya, supaya tidak boncos. Karena mungkin Iya, penting banget ya Kak dicatat itu. penting penting banget karena kalau nggak dicatat kadang kita lupa gitu. Kita tuh udah jajan berapa banyak dan akhirnya jangan-jangan pengeluaran kita tuh lebih gede gitu dari gaji kita sendiri gitu. Nah, itu Sobat Soko perlu diwaspadai ya seperti itu. Pokoknya kalian yang suka jajan banyak kayak, aduh tiba-tiba beli banyak, nah itu harus perlu dicatat. Nah, tapi Kak, nih aku mau nanya nih, selama Kak Sugeng mengatur keuangan nih, tantangan terbesar apa sih yang pernah Kakak hadapi gitu dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Kalau tantangan terbesar mungkin kayak biaya-biaya tak terduga gitu. Misalnya waktu itu sih kasus aku waktu itu ada kecelakaan gitu kan, kecelakaan di motor. Jadi, nah itu sesuatu yang tidak terduga kan. Itu tantangan buat eh, perencanaan keuangan kita. Jadi karena itu nggak diduga-duga dan nilainya juga gede, itu bisa mengacaukan rencana sih. Tapi itu bisa diatasin sih dengan punya dana darurat, punya tabungan gitu. Oh, bener banget sih, karena kan ya kalau misalkan kita kecelakaan gak ada yang tahu ya Kak, makanya buat Sobat Soko juga penting banget tuh buat dana darurat. Nah, biasanya nih kalau untuk Kak Sugeng sendiri gitu, untuk menyisihkan dana daruratnya itu bagaimana Kak tipsnya? Kalau aku waktu di awal-awal mulai kerja gitu, aku sisihin dulu dari gaji, mungkin sekitar 30% dari gaji, dan itu kita tabung dulu tuh, kita tabung, eh, kita masukin aja ke tabungan atau ke deposito gitu. Kita tabung sampai kira-kira 3 kali kebutuhan kita sehari-hari lah gitu, sebulan. Kalau bisa nanti kalau kita udah mencapai 3 bulan itu, kita tambah lagi dana darurat kita sampai 6 bulan kebutuhan gitu. Menarik sih, berarti eh, yang penting itu kuncinya adalah konsisten ya Kak ya. Ya betul, konsisten nabung.
Iya benar, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting tuh konsisten. Kayak menarik banget. Dan aku dengar-dengar nih Kak, katanya tuh Kak Sugeng waktu itu sempat bekerja dari rumah ya, kayak WFH gitu, saat di Big Four. Dan aku mau tanya gimana sih perubahan dari Kakak kerja di kantor ke WFH gitu Kak? Oh iya iya, waktu itu kan karena COVID kita ada full WFH. Untuk perubahan sih itu drastis, drastis cukup drastis sih di aku. Karena dari yang tadinya kita ada interaksi dalam tim, sekarang kita interaksinya jadi minim gitu. Interaksinya ya lewat Zoom, tapi kan kurang ya. Rasanya tuh kayak kurang lah, kurang kurang interaksinya. Karena kurang interaksi itu dari Kak Sugeng sendiri gimana Kak cara mengatasinya? Atau mungkin kan jadi WFA ini jadi bosan gitu karena nggak ketemu temen, lingkungannya juga agak beda dari biasanya. Iya, jadinya ngaruh ke pekerjaan sih. Karena kita kan monoton nih kerjanya dari ruangan yang sama terus di rumah kita. Terus juga mungkin kita, jadi lebih cepat bosan karena nggak ada yang nemenin kerjaan kan. Em, untuk mengatasinya sih disabar-sabarin aja sih waktu itu. Paling eh, gimana ya? Kalau lewat Zoom gitu, kadang kita juga interaksi kalau ada perlunya aja gitu. Jadi waktu itu emang agak itu tantangan tersendiri sih waktu zaman COVID itu kerja WFH full. Wow, ternyata memang itu waktu COVID itu kan memang nggak diduga-duga ya Kak. Tiba-tiba COVID, terus kita harus dari WFA, kita harus mengubah cara bekerja kita, interaksi kita gitu. Tapi semuanya itu memang ya mau gimana lagi ya Kak. Kita harus Iya, siap, kata Kak Sugeng tadi. Tapi di Big Four tadi Kak Sugeng mention di awal bertahan sampai 2 tahun ya Kak. iya 2 tahun. Dan kemudian beralih ke pekerjaan yang sekarang sebagai accounting. Iya sebagai accounting Oh, dan sekarang di perusahaan swasta atau bagaimana Kak? di perusahaan swasta, bukan di Oh, audit lagi. oh gitu. Nah, tapi aku mau tanya nih Kak, apa yang memotivasi Kakak gitu dari bisa beralih gitu dari perusahaan Big Four ke perusahaan yang sekarang? Ataukah memang di perusahaan yang sekarang ini Kakak menemukan pekerjaan yang lebih passion Kakak gitu? Untuk pertimbangannya sih waktu itu memang setelah aku melihat pekerjaan di audit gitu, aku ngerasa kurang cocok mungkin ya dengan eh, kedinamisannya gitu. Karena kalau di KP gitu kan kita menghadapi klien dan kliennya itu ada banyak kan, nggak cuma satu. Dan bisa juga tiap tahun itu kliennya dapat beda lagi gitu. Jadi aku ngerasa aku kurang cocok sama lingkungan kerja yang terlalu dinamis gitu, yang harus mulai dari nol lagi, harus kenalan lagi gitu. Dan budaya tiap perusahaannya kan beda-beda kan, perusahaan kliennya itu. Jadi aku harus adaptasi lagi. Aku kurang cocok sih di situ. Jadi setelah dapat 2 tahun pengalaman, aku mutusin buat coba nih, coba kalau di accounting satu perusahaan gitu, satu perusahaan corporate, apakah akan lebih cocok gitu passionnya. Dan ternyata, iya aku merasa lebih cocok di sini sih. Wow, ternyata memang mungkin itu keputusan yang besar ya buat kakak memutuskan untuk pindah dari Big Four ke perusahaan yang sekarang gitu. Tapi keren sih kak, mulai apa kakak bisa pindah gitu. Dan kalau boleh tahu nih kak, berapa lama waktu peralihan Kak Sugeng dari perusahaan Big Four ke perusahaan swasta? Waktu itu aku ada jarak 7 bulan dari aku resign sampai aku diterima di perusahaan yang baru. Waktu itu sebenarnya resign itu agak terburu-buru ya.
Jadi itu keputusan yang kurang kurang matang lah kalau bisa aku bilang sekarang ya. Mungkin sedikit emosional juga waktu itu. Karena waktu itu zaman COVID, balik lagi yang masalah WFH itu, mungkin karena lebih gampang stres gitu, kerjanya sendirian. Jadi aku udah ngerasa kurang enjoy gitu. Makin gak enjoy lagi sama pekerjaan auditnya gitu. Jadi waktu itu aku mutusin buat resign tanpa tanpa ini apa? Tanpa diterima. Sebelum diterima di perusahaan lain, itu aku udah resign. Dan akhirnya aku mencari pekerjaan tuh 7 bulan waktu itu. Itu pengalaman aku yang aku apa ya? Yang aku petik lah gitu. Jadi kalau kita mau resign gitu dari satu perusahaan karena suatu alasan tertentu, alangkah baiknya kita tuh udah punya perusahaan yang baru gitu untuk kita pindah. Sebaiknya keputusan pindah kerjaan itu jangan diambil terburu-buru sih, harus benar-benar matang gitu. Ya, mungkin itu bisa di notes sedikit tips dari Kak Sugeng untuk kalian yang mungkin sekarang lagi struggle di pekerjaannya gitu. Kalian kalau misalkan ingin pindah Sobat Soko, kalian harus ada planning lain, perusahaan lain yang mau kalian coba. Nah, tapi nih Kak, aku mau tanya, tadi kan Kak Sugeng bilang sekitar 7 bulan ya. Nah, itu apakah Kakak ada persiapan gitu selama 7 bulan dan apakah selama 7 bulan itu Kak Sugeng punya dana darurat seperti itu? Untuk persiapan waktu itu sejujurnya aku nggak prepare untuk 7 bulan itu. Jadi waktu itu berpikirnya akan mudah gitu untuk dapat pekerjaan, terutama setelah ini kan. Waktu itu aku mikirnya setelah dari auditor nih mungkin pengalamannya akan dipakai untuk dapat kerjaan lebih mudah gitu. Ada kesempatan yang terbuka lebar gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ternyata setelah 2 tahun ini mungkin masih kurang ternyata. Mungkin yang lebih oke tuh kalau kita di auditor katakanlah udah 3 tahun gitu sebagai senior gitu. Jadi waktu itu belum ada persiapan gimana-gimana sih. Untuk dana darurat untungnya waktu itu emang ada. Jadi untuk 7 bulan itu aku bisa survive lah gitu. Nah itu dia pentingnya dana darurat di situ. Kita kan untuk menjaga hal-hal yang kita tidak ekspektasi itu gitu. Untuk melindungi itu. Wow, berarti memang nggak sia-sia ya Kak. Sebelumnya selama 3 bulan, 6 bulan konsisten untuk menabung dana darurat dan ternyata memang itu berguna sekali gitu ketika 7 bulan ingin mencari pekerjaan baru. Iya benar-benar. Penting banget dana darurat. Oke, dan aku penasaran nih dengan passion kakak di perusahaan yang baru dan katanya kan memang itu adalah passion kakak gitu ya kan. Nah, aku mau tanya nih, apa yang paling Kak Sugeng nikmati dari pekerjaan yang sekarang ini Kak? Yang aku nikmatin tuh dari menjadi accounting di satu perusahaan itu kita bisa menggali lebih dalam gitu. Mungkin kita sebagai karyawan baru, kita kan baru mendiscover hal-hal yang masih di luar, masih kecil gitu lingkupnya. Tapi setelah nanti pengalaman kita bertambah di perusahaan itu, kita kan jadi punya eh, pemahaman yang lebih lagi kan di perusahaan. Jadi kita benar-benar menguasai eh, menguasai perusahaan itu lah gitu. Dari bisnisnya, dari dari segi sisi keuangannya lah gitu. Kita benar-benar paham. Nah, itu yang aku suka sih dari itu ya. Dibanding kalau dulu di KAP itu kayak aku tadi bilang itu sangat dinamis gitu. Kliennya bisa berubah-ubah.
Wah, berarti yang di perusahaan sekarang ini pekerjaan Kak Sugeng lebih enjoy gitu ya, Kak? Ya, kalau aku pribadi sih aku lebih enjoy di sini. Wah, alhamdulillah. Semoga nanti Sobat Soko juga bisa menemukan pekerjaan yang lebih enjoy, terus sesuai dengan passion gitu ya, Kak. Iya, iya, Oke, dan betul sekarang aku betul. mau tanya nih, Kak Sugeng sebagai accounting di perusahaan yang sekarang gitu, adakah tantangan atau proyek yang menarik gitu, Kak, selama di perusahaan swasta ini? Untuk apa tadi project ya? Iya. Untuk project lebih ke ini sih ke digitalisasi dari yang tadinya kita lebih banyak menggunakan kertas gitu untuk mencatat, untuk approval transaksi-transaksi itu kita sedang bikin project untuk digitalisasi. Wow, kayak menarik banget gitu. Tapi itu proyeknya sudah selesai, sudah berhasil, atau masih on progress, Kak? Untuk beberapa dokumen udah selesai, udah go live juga projectnya. Tapi ada juga beberapa dokumen yang masih on progress. Semoga untuk yang belum atau masih ongoing itu semoga lebih cepat ya, Kak. Semoga lebih cepat Amin. selesai. Amin. Thank you, thank you. Oke. Nah, tadi kan berkaitan dengan digitalisasi ya, Kak. Memang tantangan terbesarnya gitu. Dan berarti memang kita ini harus mengikuti zaman digital gitu ya, Kak. Oh iya iya, tentu saja. Jadi kita memang harus beradaptasi gitu sebagai perusahaan. Itu kan suatu opportunity kan dari teknologi itu harus dimanfaatin. Rate dong, Kak, kayak seberapa sulitnya sih gitu, kayak peralihan untuk ke digitalisasi ini. Kalau untuk kesulitan mungkin lebih, kalau aku melihatnya dari sisi humannya sih, karena ini kan suatu kebiasaan yang sudah dibentuk dari bertahun-tahun kan. Maksudnya dari cara kerja dia tuh selama ini ya lewat medianya kertas gitu. Nah peralihannya tuh ke teknologi, tantangannya ada di humannya kalau menurut aku ya. Gimana cara membuat mereka uh, shifting pola pikirnya dari yang tadinya masih konvensional jadi digitalisasi gitu. Wow, berarti memang bisa dibilang salah satu skill nggak sih, Kak? Kalau misalnya kita harus memang ada skill untuk digitalisasi seperti itu. Iya iya uh, itu skill yang bagus bagus banget untuk menunjang karir kita. Oke, mungkin itu Uh, bisa di notes ya, Kak, buat Sobat Soko. Dan iya iya mungkin betul. ini aku lihat nih, Kak, kalau misalkan di kolom live YouTube Soko ini udah ada banyak pertanyaan nih, Kak, dari Sobat Soko. Gimana kalau misalkan kita cari dua pertanyaan dari Sobat Soko untuk ditanyakan ke Kak Sugeng. Boleh boleh. Oke, mungkin aku mau bacain pertanyaan nih menarik dari Kak Valentina yang mungkin bisa relate sama Sobat Soko lainnya nih. Pertanyaannya itu tuh, kalau daftar Big Four harus bisa bahasa Inggris nggak, Kak? Oh oke. Uh, Kalau untuk Big Four, menurut aku bahasa Inggris itu jadi syarat sih, jadi salah satu syarat untuk diterima. Uh, Sebenarnya nggak harus yang level tinggi banget bahasa Inggrisnya. Untuk level konversasional aja itu udah oke sih. Karena tergantung lagi sih nanti kliennya tuh. Kadang kita dapat klien yang memang multinasional, tapi kadang kita dapat kliennya tuh yang nasional aja gitu, yang domestik. Jadi pakai bahasa Indonesia juga. Tapi pasti di saat kita seleksi masuk Big Four itu pasti nanti akan diuji sih untuk bahasa Inggris. Karena kita juga diekspektasikan untuk bisa hadapi klien-klien yang multinasional itu gitu. Oke, mungkin terjawab ya Valentina. Jadi, memang perlu untuk skill bahasa Inggris, tapi nggak perlu tinggi-tinggi banget. Yang penting kalian bisa menguasai.
Oke, mungkin untuk pertanyaan yang kedua nih dari Kak Helmi, Kak Sugeng. Kak Helmi nanya, teknis interviewnya di Big Four itu seperti apa ya, Kak? Oke, untuk teknis, mungkin aku bagiin yang pengalaman aku aja ya. Karena mungkin di beda KP akan beda lagi nih. Tapi mestinya nggak beda jauh sih. Waktu itu sih aku ada tes untuk pengetahuan akuntansi. Kemudian ada tes matematika, ada tes bahasa Inggris. Iya, kayaknya tiga itu aja sih tesnya. Terus dari tes itu kalau kita berhasil, kita akan ke interview sama HRD. Kemudian kalau kita lolos, kita interview lagi sama user kita nanti. Tiga tahap itu aja sih. Kalau waktu itu aku ya. Wow, jadi itu ya Kak Helmi sudah dijawab dengan Kak Sugeng. Dan selama seleksi berkas itu Kak, tadi kan ini mungkin masih berkaitan dengan Kak Valentina ya. Selain memang bisa bahasa Inggris gitu, nah itu perlu sertifikasi juga nggak Kak? Untuk sertifikasi, aku kurang tahu sih ya. Kalau dari KP-nya itu, apakah HRD-nya mewajibkan, apakah itu jadi salah satu indikator seleksi yang nilainya tinggi, tapi menurut aku eh, hmm, itu penting juga sih untuk sertifikasi, untuk membedakan kita dari aplikan-aplikan yang lain gitu. Jadi kita ada nilai tambah lah. Oke, dan untuk selain itu Kak, eh, tadi kan perlu di adanya skill bahasa Inggris gitu. Nah, berarti kita perlu ngumpulin kayak sertifikasi TOEFL gitu Kak. Untuk TOEFL, iya menurut aku eh, TOEFL juga penting karena dari TOEFL itu kan kita kan dia lembaga yang ini kan yang berwenang lah ya eh, untuk mengukur seberapa baik kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kalau kita punya sertifikat TOEFL itu akan sangat membantu untuk meyakinkan perusahaan kalau kita tuh mampu gitu dalam berbahasa Inggris. Wow, bener banget. Dan kalau boleh tahu Kak, untuk minimal skor TOEFL-nya sendiri itu berapa Kak Sugeng? Nilai TOEFL-nya aku kurang tahu berapa ya. Eh, yang penting cakap aja sih levelnya tuh ada di cakap. Nggak harus yang level tertinggi. Tapi kalau kita udah oke, udah udah dinilai cakap gitu ya udah cukup sih. Oh, gitu. Nah, itu ya Sobat Soko sudah terjawab dari Kak Sugang. Nah, tapi untuk Sobat Soko yang memang tadi udah bertanya, tapi pertanyaannya belum tersampaikan langsung ke Kak Sugang, itu nggak perlu khawatir, karena nanti untuk pertanyaan kalian akan kita jawab di story-nya Instagram Soko Finansial. Jadi untuk Sobat Soko nanti pantengin terus ya IG kita. Oke, mungkin aku ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini aku mau bertanya nih, pertanyaan terakhir. Aku ingin tahu gitu, dalam perjalanan karir Kak Sugeng gitu, adakah momen di mana Kak Sugeng harus mengatasi kegagalan atau hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi? Iya, tentu saja selama kita berkarir pasti ada hal-hal yang kita hasilnya tuh di luar ekspektasi kita gitu. Pertama yang penting sih kita kalau kita menghadapi kegagalan gitu, kita mulai dari evaluasi. Kira-kira apa yang kita missing out gitu? Apa mungkin ada satu step yang kita kurang dalami, kurang kita kerjakan gitu. Nah, itu kita evaluasi sehingga nanti di kesempatan berikutnya kita udah bisa improve dan akhirnya nggak gagal lagi seperti itu.
Oke, berarti ya jangan pantang menyerah ya Kak, kayak terus berkembang, terus semangat gitu. Iya, betul-betul. Di Nah, awal itu karir kan pasti kita ngelakuin kesalahan kan. Yang penting kita terus belajar aja. bener banget. It's okay, Sobat Soko, yang mungkin sekarang jangan biarkan hasil yang kurang sesuai ekspektasi itu bikin semangat kalian turun, karena setiap kegagalan itu adalah pelajaran berharga dan kesempatan buat kalian belajar. Untuk Sobat Soko, terus berjuang dan percaya diri karena sukses itu datang dari usaha dan tekad yang nggak pernah pudar. Dan ingat, tadi percakapan kita selama dengan Kak Sugeng itu pentingnya dana darurat. Itu karena itu juga nggak kalah krusial ya Kak Sugeng. Iya, betul banget. Iya Betul-betul. benar, karena dengan mempersiapkan dana darurat yang matang, itu Sobat Soko bisa lebih tenang menghadapi segala tantangan dan tetap fokus mengejar tujuan. Oke, mungkin karena kita udah hampir 1 jam nih Kak Sugeng, kerasa nggak sih? Enggak ya, enggak kerasa ya. Gak kerasa ya, aku juga nggak Iya, kerasa seru gitu. banget loh. Seru banget pembahasan kita tadi mulai dari eh, perjalanan Kak Sugeng dari mahasiswa gitu ya, terusan tadi mulai apply CV untuk masuk ke Big Four Company, kemudian ternyata Kak Sugeng juga di perjalanannya itu COVID dan WFH, dan kemudian Kak Sugeng mendapatkan passion yang lebih baik lagi, pekerjaan sesuai passion kakak yang sekarang di swasta gitu. Dan tadi juga kita udah membahas tentang tips-tips mengelola keuangan ya Kak. Tadi Iya, itu betul. mulai dari mengelola penghasilan pertama, kemudian tadi dana darurat yang penting banget gitu. Dan mungkin Sobat Soko nanti ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasiin ke hidup kalian. Oke, mungkin aku mengucapkan terima kasih untuk Sobat Soko atas waktu dan partisipasi aktifnya dalam podcast Soko yang kedua ini. Dan aku ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya sangat berharga ini untuk Kak Sugeng. Kami sangat menghargai insight dan pengalaman yang Kak Sugeng bagikan. Yang pastinya nanti pengalaman ini akan sangat berguna bagi para Sobat Soko. Semoga Sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Semoga podcast ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode podcast Soko berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berupaya mencapai yang terbaik dalam setiap langkah yang diambil. Oke, aku remind sekali lagi ya Sobat Soko, bagi Sobat Soko yang masih bingung setelah kuliah mau memilih karir apa yang tepat, Soko punya webinar nih yang pastinya tepat buat kalian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 jam 4 sore. Yuk segera daftarkan diri Sobat Soko ke link berikut ini ya. Ditunggu pendaftarannya sampai tanggal 29 Agustus. Terima kasih and see you.